dosen tetap di Program Studi Kewirausahaan Universitas Saintek Muhammadiyah. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa, terkhusus di semester 2. Adapun tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Sehingga tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan, berintegritas, berakhlak mulia, serta mampu menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan disampaikan dengan banyak metode. Metode pembelajaran yang digunakan yakni ceramah, simulasi, kuis interaktif, dan penugasan. Berikut cuplikan pembelajaran dalam kelas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, pertemuan ke-6 kita ketemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai anti korupsi, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai etika bisnis. Ya, sebelumnya kalau ibu perhatikan ya, sepertinya ada 2 orang yang tidak masuk. Ya, siapa nih temannya yang tidak masuk hari ini? Adi, Bu. Oh. Ada yang tahu Adi kemana? Narik mobil ya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Karena memang, iya, nggak masalah. Kalian kan calon pebisnis begitu ya. Jadi memulai belajar begitu ya, mencari pendapatan nggak masalah. Tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan. Satu lagi siapa? Patrick, Bu. Patrick nggak masuk ya. Kalau Patrick sih sebenarnya sudah menyampaikan izin kepada saya tadi kalau sedang kurang sehat tadi. Kita doakan Patrick semoga Sehat kembali. Dan mungkin Adi juga masih dalam perjalanan ya. Baik, teman-teman, saya sudah menyiapkan materi hari ini. Kita mempelajari etika bisnis. Sebelum masuk ke sana, siapa sih yang tahu etika itu apa? Ya, kita sering banget berbicara orang ada yang beretika dan tidak punya etika. Kira-kira ini terkait apa sih etika ini? Coba. Tata krama bisa? Etika apa lagi? Tingkah laku bisa? Ada, betul? Ada lagi yang sebenarnya itu sinonimnya sama semua ya. Jadi yang namanya etika memang berkaitan dengan akhlak, sikap, perilaku, ya kan, seseorang. Dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan bisnis? Etika dalam bisnis wajib ada. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini membangun karakter warga negara yang berintegritas dalam dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat. Saya meyakini teman-teman mahasiswa tahu bahwa yang namanya etika harus dimiliki pun dalam berbisnis. Meskipun kita tahu motif ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya harus mendapatkan untung sebesar, tetapi tidak boleh keluar dari etika berbisnis. Oke. Nanti teman-teman diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini memahami konsep etika bisnis, lalu menjelaskan pentingnya integritas dalam dunia usaha, bahwa dunia usaha itu kita harus punya integritas dan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk etika bisnis, juga menumbuhkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian setelah belajar hari ini harus mampu itu. Nah, tadi ada pertanyaan, apa itu etika? Etika adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang dalam menentukan perilaku yang baik dan benar. Coba, satu orang ya,
Firman, coba dibaca etika berfungsi sebagai apa? Ayo. Ayo. Etika berfungsi sebagai pedoman. Yang pertama itu sebagai pedoman bertindak. Oke, cukup. Pedoman bertindak. Kita bahas apa yang dimaksud kira-kira pedoman bertindak. Oke, berarti sebelum seseorang bertindak melakukan sesuatu harus ada dasarnya, harus punya pedoman. Tidak boleh bertindak tanpa pedoman. Kenapa seseorang tidak boleh bertindak tanpa pedoman? Kira-kira emang akan terjadi apa kalau orang bertindak tanpa alasan, tanpa dasar? Kira-kira apa? Apalagi dalam bisnis? Karena bakal seenaknya gitu. Sepakat. Karena seseorang yang bertindak tanpa pedoman kemungkinan besar akan seenaknya. Kalau dalam bisnis berarti tidak memikirkan mau itu sebenarnya merugikan konsumen, misalnya ya, atau barang yang dijual sebenarnya cacat produk tapi tetap dijual dengan harga yang mahal misalnya. Karena memang etika dalam berbisnis itu penting sekali. Fungsi yang pertama itu tadi, pedoman bertindak. Orang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah pengendali perilaku. Nah, apa yang dimaksud pengendali perilaku? Kenapa sih etika bisa berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang? Ya, kira-kira kenapa etika berfungsi sebagai pengendali perilaku? Kira-kira nih. Nah, nggak apa-apa. Kita diskusikan bersama. Coba, mengapa seseorang kalau beretika dia bisa mengendalikan perilaku dia? Kenapa? Menurut kalian? Ayo. Gimana? Coba kita pahami pengendali perilaku. Etika itu berfungsi sebagai pengendali perilaku, terutama orang-orang yang bergerak di bidang bisnis nih perilakunya. Jadi terkendali kalau dia punya etika. Kenapa ini? Peran etika begitu penting. Kira-kira gimana? Karena bisa menentukan perilaku yang baik dan buruknya, Bu. Karena kalau seseorang memiliki etika, dia tahu baik dan buruk. Sehingga kalau seseorang tahu baik dan buruk, perilaku yang akan dia lakukan seharusnya kepada arah baik. Enggak sembarangan, enggak seenaknya. Lanjut, orang selanjutnya. Yang ketiga ada dasar pengambilan keputusan. Oke, orang yang punya etika, kalian sepakat nggak kalau dalam pengambilan keputusan jadinya lebih mudah? Sepakat. Misalnya kayak seperti apa? Kira-kira kalau dalam bisnis orang mau mengambil keputusan apa nih yang berhubungan dengan etika? Boleh curang nggak sih dalam berbisnis? Ya, kayaknya Bu. Oke. Kayak kita tuh nggak boleh merusak pasar, Bu. Ya, misalnya gimana? Merusak pasar tadi. Misalkan saya jual sama barang yang sama Iman. Oke. Nah, kita tuh kayak harus mematokin harganya itu nggak boleh selisih jauh gitu, Bu. Oh, baik. Berarti keputusan menjaga pasar itu, meskipun kita tahu ya, misalnya harga dasarnya sekian dan kita sama-sama jual barang yang sama, tidak boleh yang satunya menurunkan harga terlalu jauh sehingga barang dagangan kita laku, tapi teman yang sama-sama dagang yang sama nanti akan terkena imbasnya, tidak ada yang membeli. Maka kesepakatan harga antar pedagang itu memang harus ada, dan itu salah satu dasar pengambilan keputusan. Kalau orang yang tidak beretika, paling mungkin dia akan melakukan kecurangan, yang menurunkan harga atau menjual barang-barang yang tidak sesuai. Lalu yang terakhir, etika berfungsi sebagai apa? Yang terakhir itu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Orang yang beretika, dia bisa membangun kepercayaan konsumen, benar nggak? Betul. Contohnya seperti apa? Kalau kalian konsumen ya, punya penjual nih keren banget gitu, jujur, barang yang dijual bagus, kira-kira kepercayaannya seperti apa? Jadi kita sudah tidak akan menanyakan lagi hal tersebut. Jadi kita langsung beli aja kalau kita Oke.
Artinya kemungkinan besar kita akan jadi langganan tetap karena dia bisa kita percaya, baik dalam menjual barang yang bagus, bermutu, tetapi dengan harga yang gimana? Kompetitif, terjangkau. Oke. Pengertian etika bisnis. Ini teman-teman, kalau tadi kita bicara etika secara umum, kita lihat etika bisnis. Seperangkat prinsip moral yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Sama-sama kita bahas. Ayo yang perempuan, tujuannya apa nih? Yang pertama, membangun kepercayaan konsumen. oke, etika bisnis lagi-lagi membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, Menjaga reputasi perusahaan. kenapa reputasi perusahaan terjaga kalau kita punya etika dalam berbisnis? Karena kalau misalnya perusahaan kita tidak punya etika, Bu, jadi banyak berbohongnya misalnya, jadi konsumen itu akan pergi Bu, dengan sendirinya. Secara tidak langsung sebenarnya kalau tidak punya etika, lama-lama kehilangan pelanggan konsumen, benar ya? Lama-lama perusahaannya akan bangkrut gulung tikar. Yang berikutnya, Menciptakan persaingan sehat. menciptakan persaingan sehat. Benar nggak kalau orang beretika bersaingnya sehat? Benar kan? Seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, tapi kalau itu bicara tentang harga eceran tertinggi, ya bersama memutuskannya. Lalu yang terakhir, Mendukung keberlanjutan usaha. usaha pasti berlanjut kalau kita punya etika. Pasti. Pasti. Kalau dalam Islam kita tahu ya bahwa berdagang ini harus didasari dengan yang namanya kejujuran. Jujurnya di mana? Coba, jujurnya di mana sih kalau berdagang? Pada saat kayak transaksi sama yang barang yang dijual itu. Oke, berkaitan dengan ketika transaksi terbuka, ya kan? Kita mengatakan barang ini posisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, disampaikan. Pak maaf, untuk yang ini ada cacat sedikit, apakah Bapak tetap mau membeli, gitu kan? Bukan sebaliknya, barang cacat ditutupi seolah-olah bagus, nanti di rumah baru sadar. Jangan seperti itu. Teman-teman ini calon pebisnis, mudah-mudahan menjadi pebisnis yang keren, handal dan dapat dipercaya. Terutama jadi pebisnis yang beretika. Siap jadi pebisnis beretika? Ya. Oke. Nah, ini materi terakhir, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, kalian dalam berbisnis harus dipastikan jujur, ya. Poin 1, jujur. Jujur itu adalah apapun yang kita jual, apapun yang kita akan baik jasa maupun barang, ini harus bicara tentang kejujuran. Yang kedua, Tanggung jawab. apanya yang harus ditanggung jawab? Barang tersebut. Barang, jasa, pelayanan, ya, harga, semuanya. Stok barang, bahkan sampai kepada distribusi barangnya. Tanggung jawab itu bukan hanya pada proses sekedar jual belinya saja. Lalu berikutnya, Keadilan. adil. Keadilan di sini bagaimana maksudnya? Adil itu nggak untung, maksudnya saling menguntungkan antara pedagang dan penjual. Ya, adil kan tidak merugikan. Iya betul. Adil itu tidak merugikan pihak manapun. Jadi prinsip keadilan dalam beretika bisnis wajib ada. Apalagi selanjutnya? Transparansi tadi. Kalau barangnya A, ya A sampaikannya. Jangan sampai kalian memanipulasi. Lalu apa lagi? Jelas, dalam berbisnis harus ada akuntabilitas atau nanti kalian tidak stabil segalanya. Lalu yang nomor 6. Teman-teman, banyak sekali kita temukan para pebisnis tidak menghormati hak-hak konsumen. Kalau kalian jadi konsumen memang punya hak apa? Hak apa sih kalian? Barang bagus. Oh, mendapatkan barang yang bagus itu hak kalian. Terus komplain. Ya. Komplain hak kalian kalau ternyata dalam membeli, jual beli ada tadi barang-barang yang tidak ditransparankan, air di rumah baru ketahuan, kalian bisa komplain. Lalu terakhir
hukumnya. Maka tidak boleh menipu. Menipu itu apa? Melakukan kecurangan kepada konsumen, baik barang dagangannya, transaksinya maupun tadi alur keluar masuk barang. Pokoknya semua hal dalam bisnis itu ada hukum, makanya tidak boleh sembarangan. Jadi teman-teman, calon-calon pebisnis hebat, ayo dalam berbisnis beretika. Karena etika akan membuat kalian jadi pebisnis yang sukses dunia juga akhirat. Jangan sampai gara-gara kalian hanya mengejar keuntungan semata, maka keberkahannya terlupakan dengan tidak memiliki etika dalam berbisnis. Baik, teman-teman, setelah kita tadi mempelajari materi etika bisnis, maka kita akan evaluasi melalui kuis interaktif melalui Weidrum, ya. Teman-teman bisa masuk ke joinmyquiz.com segera. Ayo, waktu terus berjalan. Ya. Kalian boleh pakai QR code atau boleh memasukkan kodenya di 445391. Ada yang sudah masuk? Ayo. Ya, sambil kalian masuk ke Weidrum, teman-teman, lagi-lagi kalian calon pebisnis ya, wirausaha muda, maka etika dalam berbisnis jangan sampai dilupakan. Ya, karena tadi dalam materi sudah sangat jelas bahwa orang yang beretika dapat mengambil keputusan bisnis dengan baik, begitu ya. Kalau kalian punya etika, bisnis kalian sehat seperti itu. Dan yang paling penting adalah dalam bisnis tidak hanya mengejar materi semata, tetapi juga mengejar keberkahan. Mana ada yang sudah masuk belum? Oke, iya mungkin. Baik, sudah siap semuanya? Ya, kita mulai. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dalam mengerjakannya. Pelan-pelan dalam mengerjakannya. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Nggak ya. Kerjakan dengan
pertama posisinya Martin Paris Adi, disusul Arya Nando Navaldi. Nggak apa-apa, lanjut aja. Saya mau akhiri. Pelan-pelan saja ya, waktu kita masih lama. Nanti selesai kita akan bahas hal-hal yang mungkin belum kita pahami. Apanya? Ya. Kalau nggak nyambung nggak boleh. Ya tapi ya benar. Jaringannya ada nggak ada nih. Pantesan nggak bisa matiin. Teman-teman dari Waikron, tepuk tangan buat Navaldi. Ada Martin bos muda ya. Baik. Yang ketiga tadi ada pada posisi siapa? Nando. Dan ini hasil secara keseluruhan. Teman-teman, paling tidak kita sudah
kurang lebih memahami etika bisnis begitu ya. Dari hasil yang tadi sudah kita bahas, ini masih ada pertemuan lanjutan karena memang etika bisnis bukan satu kali pertemuan. Maka kita akan matangkan di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan kalian juga akan lebih mengerti dan memahaminya lagi, dan nanti ketika sudah jadi pebisnis ya akan bisa menerapkan etika dalam berbisnis. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan, penuh semangat untuk kita. Ya, kalian semua ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.